Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eli Kusmiati, mengajar di SMA Negeri 1 Ciawi Gebang. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan pemecahan masalah dalam kosakata yang banyak sekali dialami oleh siswa kami di SMA Negeri 1 Ciawi Gebang. Masalah ini menjadi suatu kendala karena kosakata merupakan hal yang penting untuk dikuasai oleh siswa. Karena untuk memahami pembicaraan atau memahami suatu bacaan, itu siswa harus memiliki kosakata yang memadai. Dalam hal ini yang dialami oleh siswa kami adalah kekurangan atau kosakata yang masih sangat minim, sehingga program-program yang sudah dibuat itu kadang mengalami kendala dalam pelaksanaannya, terutama ketika membahas suatu bacaan. Itu anak sulit sekali memahami apa yang tertera atau yang dimaksud dalam bacaan, sehingga ketika ada pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan bacaan, anak itu menjadi salah pengertian atau misunderstanding begitu. Dalam hal ini juga saya mengalami kesulitan di dalam perubahan kata kerja, karena penggunaan kata kerja dalam bahasa Inggris yang tidak sama dengan bahasa Indonesia. Dalam bahasa Inggris itu mengenal ada 3 bentuk kata kerja. Kata kerja bentuk ke-1, kedua, dan ketiga. Di sini anak juga mengalami kesulitan, sehingga ketika saya menerangkan mengenai tenses, bahkan yang paling sederhana saja, itu anak mengalami kesulitan karena mereka rata-rata kurang menghafal bentuk ke-1, kedua, dan ketiga, sehingga ini juga menjadi kendala. Nah, untuk untuk mengatasi masalah ini, saya mencoba untuk meminta anak sebelum saya menerangkan materi atau memberikan materi baru, mereka menyetorkan minimal 10 kata kerja dalam bentuk ke-1, kedua, dan ketiga. Saya menyuruh anak-anak dengan random saja supaya mereka selalu siap. Nah, apabila tidak dengan demikian, saya mencoba dengan permainan kartu. Di permukaan atas saya tulis bentuk ke-1, dan di permukaan bawahnya saya tuliskan bentuk ke-1, kedua, dan ketiganya. Jadi ketika anak membuka kartu yang telah dikocok itu, mereka akan menemukan misalnya bentuk ke-1 dari drink. Nah, nanti anak harus menyebutkan bentuk kedua dan ketiga dari drink itu apa. Misalnya drink, drang. Nah, setelah itu saya cocokkan dengan keterangan yang di balik kartu tersebut. Nah, dengan demikian anak merasa lebih senang, lebih enjoy dalam menghafal kosakata tersebut. Nah, semoga dengan cara ini saya memang merasa cukup mendapatkan hasil yang seperti saya harapkan. Meskipun hal ini tentu tidak bisa dilaksanakan di sekolah sepenuhnya, anak tetap harus melakukannya di rumah mereka masing-masing. Jadi saya tetap meminta sebelum memberikan materi, saya cek anak-anak sudah sampai sejauh mana mereka menghafal kosakata ataupun kata kerja. Nah, dengan demikian ini sangat membantu sekali ketika saya menerangkan mengenai tense. Misalnya simple present tense, kemudian past tense, itu kan ada perubahan bentuk ke-1 menjadi bentuk kedua.
atau ketika saya menerangkan simple perfect tense atau past perfect tense, itu akan eh, terjadi perubahan bentuk kata kerja ke-1 menjadi bentuk kata kerja ketiga. Jadi dengan cara seperti begini, anak menjadi secara tidak langsung menambah kosakata mereka, baik itu kata kerjanya ataupun kosakata yang lain. Demikianlah permasalahan yang saya hadapi dan solusi yang telah saya lakukan di kelas. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.